Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Manajemen Modal Kerja untuk meningkatkan likuiditas dan rentabilitas pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Namun untuk itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunita Gitalandi dengan NIM 219411049. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan yang akan dibahas adalah latar belakang, persoalan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama latar belakang. Di era perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, membuat persaingan bisnis menjadi lebih ketat di dalamnya, baik itu dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Apalagi pada masa COVID, banyak perusahaan yang mengalami penurunan dalam menghasilkan laba, bahkan sampai mengalami kebangkrutan pada saat itu karena tidak mampu bersaing. Tantangan yang terjadi pada saat itu harus mampu dihadapi oleh para pengusaha, di mana perusahaan-perusahaan harus segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Perusahaan harus segera meningkatkan profesionalisme untuk dapat bersaing dengan pasar global. Perusahaan yang ingin tetap bersaing dan beroperasi dengan baik harus memiliki manajemen modal kerja yang tepat dan cukup. Modal kerja yang ada di dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat penting karena memegang kendali yang utama dalam perusahaan. Karena apabila perusahaan yang kurang memiliki modal kerja, hal itu tentunya dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Di mana semakin baik manajemen modal kerja yang digunakan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk menghasilkan laba dan memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yang dimana perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia yang masih beroperasi optimal dari tahun ke tahun sampai saat ini. Selanjutnya, persoalan penelitian. Adapun persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen modal kerja dalam meningkatkan likuiditas dan rentabilitas pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Dan tujuan penelitian untuk mengetahui pengolahan modal kerja pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk meningkatkan likuiditas dan rentabilitas. Manfaat penelitian. Yang pertama, dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan. Dapat bermanfaat juga bagi para pembaca untuk dijadikan referensi dan menunjang penelitian berikutnya tentang modal kerja. Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengelola modal kerja. Selanjutnya yang kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, uraian teori menggunakan 3 teori. Yang pertama, modal kerja. Menurut Anafi, tahun 2016, halaman 519 menyimpulkan modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar atau dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Misalnya untuk membayar gaji pegawai, membeli bahan baku, membayar utang, dan lain-lain. Likuiditas. Menurut Hasibun, tahun 2015, halaman 225, rasio likuiditas adalah menunjukkan sejauh mana perusahaan memiliki aset lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Rentabilitas. Menurut Kasmir, tahun 2014, halaman 196, rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari perusahaan, penjualan, dan pendapatan investasi. Penelitian terdahulu. Salah satu penelitian terdahulu yang digunakan peneliti yaitu Andi Rahman Irawan tahun 2015 dengan judul penelitian analisis pengolahan modal kerja untuk meningkatkan likuiditas dan profitabilitas studi pada PT Pegadaian Cabang Kediri. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja pada PT Pegadaian sangat baik dalam mengelola modal kerja, sehingga likuiditas perusahaan dapat terpenuhi secara optimal pada
2011 sampai 2013 menunjukkan bahwa modal kerja pada tahun 2019 meningkat dan pada tahun 2013 menurun. Analisis rasio likuiditas pada tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan perusahaan berfluktuatif dan rasio profitabilitas juga menunjukkan fluktuatif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia, yang dimana perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi dari tahun 2019 sampai 2021 yang akan dianalisis untuk melihat kondisi modal kerja dan tingkat likuiditas dan rentabilitas perusahaan. Yang ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif, kuantitatif, jenis dan sumber, jenis data, menggunakan data sekunder, sumber data diperoleh melalui akun resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi adalah laporan keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, dan sampel menggunakan laporan neraca dan laba rugi periode tahun 2019 sampai 2021. Definisi operasional variabel menggunakan 3, yaitu modal kerja, likuiditas, dan rentabilitas. Prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mencari data, mengumpulkan, mempelajari, mengklasifikasi, dan menggunakan data tersedia di tempat penelitian atau sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang terakhir, teknik analisis data menggunakan 3, yaitu modal kerja. Modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Likuiditas, rasio lancar, aset lancar dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Rasio cepat, utang lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Kas rasio atau rasio kas sama dengan kas ditambah bank dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Rentabilitas ekonomi, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva atau aset dikali dengan 100%. Rentabilitas modal sendiri, laba bersih setelah pajak bagi dengan total equity atau modal sendiri dikali dengan 100%. Baik, demikianlah presentasi dari proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan shalom dan terima kasih.